Don't laugh. Okay, this is just my new style. Okay, so that you will be you won't be bored with my style of teaching you. Yeah, this is like a Balinese guy using a band on the head. Yeah, I love Balinese culture. Alright. Yeah. Hari ini kita belajar mengenai topik so and do. Buat yang sudah excellent bahasa Inggrisnya mungkin it's a piece of cake, itu gampang banget. Nah, jadi video ini saya khususkan untuk para pelajar pemula bahasa Inggris, bagaimana menyatakan juga ya di dalam bahasa Inggris. Artinya kita menyatakan juga itu artinya sama ya. Oke. Nah, kita membahas antara penggunaan so dan to. Dua-duanya kalau diartikan juga. Tapi yang harus kita ingat adalah kalau pernyataannya atau kalimatnya itu positif. Tidak ada kata-kata not atau tidak di dalam kalimat tersebut atau kalimat afirmatif. Ya. Nah, yang harus kita fokuskan yang pertama adalah kalimatnya harus positif. Dan yang kedua, perhatikan apakah itu kalimat non-verbal atau kalimat verbal. Karena kalau kalimat non-verbal pasti ada to be di kalimat itu atau kata bantu. Tetapi nanti ketika ada kata kerja di situ kita harus memahami namanya auxiliary. Ya. Yang paling sulit dipahami atau yang belum memahami auxiliary itu biasanya di kalimat simple present. Ya, kalau kata kerjanya pakai s atau es, pasti auxiliary-nya itu does. Sedangkan khusus untuk subjek I, you, Dewi yang kata kerjanya hanya pure verb one tanpa ada s atau es, itu nanti menggunakan auxiliary do. Sedangkan untuk simple past nanti kita hanya menggunakan satu auxiliary did. Nah, untuk tenses yang lain sudah gampang karena sudah di kalimatnya itu sudah ada auxiliary. Contohnya simple future auxiliary-nya sudah ada will di situ. Ya, kalau past future sudah ada would. Kalau past perfect had. Kalau present perfect have dan has. Kalau to be contohnya di present continuous ada is and are. Kalau untuk past continuous ada was and were. Nah, yang harus kita fokuskan di simple present dan simple past nanti. Jadi perhatikan kalimatnya. Oke. Nah, saya ulangi lagi, so and to dipakai untuk menyatakan juga di dalam kalimat bahasa Inggris, tapi penggunaannya penempatannya berbeda. Kita mulai dari kalimat pertama. Lihat kalimatnya. I am a student and she is too. Saya seorang siswa atau mahasiswa dan dia juga. Jadi juganya itu kita menggunakan to. To posisinya harus di belakang. Setelah auxiliary si subjeknya tersebut. Kalau so sebelum auxiliary, sebelum to be is kita tempatkan so. Jadi so setelah kata and, kalau to di belakang kalimat tersebut. Coba perhatikan kalimatnya ini adalah non-verbal. I am ada to be-nya. Jadi di sini juga nanti tergantung subjeknya. Kalau di sini she, to be-nya is. Jadi and she is too, dan dia juga. And so is she. Lihat, to be-nya sama-sama berada di tengah. Ya. Sama-sama berada di tengah. Yang berbeda adalah ketika nanti subjeknya di depan setelah and, to-nya di belakang. Tapi kalau kita pakai so setelah and langsung so is she, subjeknya di belakang. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, kalau saya ganti they di sini berarti di sini to be-nya apa? Are. Saya seorang siswa, mereka juga. I am a student and they are too. Kalau pakai so,
and so are they. Saya seorang siswa dan Ilham juga, Ilham nama orang. I am a student and Ilham is too. Kenapa pakai is? Karena Ilham itu adalah he. Kalau so is Ilham. Ya. Jadi perhatikan kalau subjeknya setelah and, to-nya di belakang. Tapi kalau subjeknya di belakang, so-nya di depan. Jadi harus perhatikan penggunaan so and to. Nah, ya. Jadi ala bisa karena biasa. Kalau saya sih mengingatnya selalu I am to, so am I. I am to, so am I. Ya. I do to, so do I. Contohnya seperti itu aja saya ingat terus. Ya, oke. Yang kedua lihat, saya bilang tadi lihat kalimatnya, apakah dia non-verbial seperti kalimat pertama atau verbial. Kalau ini lihat verbial, kenapa? Karena di sini ada kata kerja bentuk pertama, berarti simple present. Lihat di sini, mereka berasal dari Brazil dan Andrew juga. Lihat di sini, karena di sini kata kerja come, ya. They come from Brazil dan jadi Andrew ini auxiliary-nya pakai does. Kalau dipanjangkan gini, they come from Brazil. Andrew comes from Brazil too. Jadi untuk menyingkatnya adalah kata come ini tidak diulangi di sini, tapi hanya kata kerja bantu sesuai dengan subjek kalimat tersebut. Karena subjeknya itu adalah Andrew, he, berarti kata bantunya untuk kata kerjanya apa? Does. Kalau di sini Maria, does juga. Tapi kalau di sini Andre dan Maria juga, berarti Andrew and Maria do too. Kenapa? Karena Maria and Andrew itu sudah dua orang, berarti they. Mereka berasal dari Brazil dan Andrew dan Maria juga. And Andrew and Maria do too. Kenapa enggak das lagi, sir? Karena Andrew and Maria sudah dua orang. Jadi harus kita paham lagi personal pronoun, ya. Oke. Lihat di sini. Kalau kita pakai so does Andrew. Lihat, Andrew di depan, Andrew di belakang. Auxiliary-nya sama-sama berada di tengah, hanya perbedaannya penempatan so and to. Ingat, to di belakang, so di depan. Oke, ini kalimat ketiga sudah enak guys, sudah gampang karena di sini sudah ada auxiliary-nya. Ingat tadi yang agak susah dipahami itu ketika kita tidak memahami simple present dan simple past untuk kata kerjanya. Nah, ini sudah ada kata auxiliary have di sini. Jadi sudah gampang. Oh, berarti ini have. Berarti nanti kita hanya ada dua, have dan has, tergantung subjeknya. Lihat di sini. Karena subjeknya itu she, berarti di sini pakai has. Kami sudah mengunjungi Bali atau kami sudah berkunjung ke Bali dan dia perempuan juga. And she has to. Sir, kenapa di sini has sedangkan di sini have? Iya, karena subjek di sini yang juganya itu adalah perempuan, berarti auxiliary-nya has bukan have. Tapi kalau di sini they juga, misalkan kami sudah mengunjungi Bali dan mereka juga, berarti and they have to. Ya. Mereka sudah mengunjungi Bali dan Mario juga. Mario kan masuknya ke kelompok he kan, berarti sama-sama he has to. Kalau pakai so has she, so has Maria, so have they. Ingat kalau they pakai have. Ya, oke. Jadi harus memahami pemakaian so and to. So di depan, to di belakang. Perhatikan juga untuk auxiliary-nya karena perfect, auxiliary-nya ada dua untuk present perfect, have dan has. Jadi sesuaikan. Kalau misalkan mereka juga berarti and they have to. Ya. Dan Rebecca juga and Rebecca has to. Ya. Dan mereka juga so have they.
Dan Rebecca juga so has Rebecca. Nah, jadi ini penggunaan so and to. Kita buatkan satu contoh kalimat lagi yang menggunakan simple past, ya. Kalimatnya kita menggunakan verbial dan non-verbial. Oke, saya buat kalimatnya. Mereka di sini kemarin dan saya juga. Lihat di sini. They were here yesterday. Mereka di sini kemarin dan saya juga. And I, setelah I apa sih? Lihat di sini karena di sini adalah non-verbial to be, simple past were, berarti karena di sini subjeknya I, berarti di sini was. And I was too. Gimana kalau kita pakai so? And so was I. Nah, I di depan, I di belakang. Ya, di sini so kita pakai so, di sini pakai to. To be-nya sama-sama di tengah. Paham? Nah, ini yang non-verbial. Bagaimana dengan verbial? Ingat, harus tahu auxiliary-nya. Auxiliary untuk simple past. Saya bertemu Maria tadi malam dan kamu juga. And lihat, I met Maria last night and you, dan kamu juga. Lihat, juganya bagaimana? Lihat di sini kalimatnya menggunakan kata kerja met bentuk kedua. Berarti auxiliary-nya adalah did. Berarti and you did too. Bagaimana kalau kita pakai so? And so did you. Ya, lihat posisi so di depan, to di belakang. Auxiliary-nya sama-sama di tengah. Oke guys, hanya itu penjelasan saya mengenai penggunaan so and to. Kita lanjut lagi nanti menggunakan either and neither di kalimat negatif. Thank you so much. I'm Gunawan Tamu Saribu.